Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatik Ekawati Permana yang akan membahas mengenai perlengkapan upacara dan bagaimana tata upacara. Nah, jenis-jenis daripada upacara ini ada beberapa ya. Yang pertama ada upacara kenegaraan, ada upacara militer, ada upacara adat, kemudian juga ada upacara keagamaan ya. Nah, dari jenis-jenis upacara ini tentunya mempunyai perlengkapan yang berbeda-beda dan tata cara juga yang berbeda ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah upacara kenegaraan. Nah, upacara kenegaraan adalah upacara resmi yang digunakan oleh negara ya. Jadi di sini peraturannya pun itu diatur oleh undang-undang. Nah, apa contohnya dari upacara kenegaraan? Contohnya adalah penaikan bendera merah putih pada perayaan 17 Agustus ya di Indonesia. Nah, ini masuk ke dalam jenis tata upacara kenegaraan. Di sini perlengkapan yang harus ada itu yang pertama adalah bendera merah putih ya tentunya. Kemudian harus ada tiangnya. Nah, kemudian harus ada lapangannya ya. Jadi tata upacara kenegaraan ini lebih formal ya, dan tadi diatur dalam undang-undang sehingga apapun yang dilakukannya itu harus betul-betul berdasarkan tata upacara kenegaraan. Yang pertama adalah pesertanya ya. Nah, pesertanya ini adalah seharusnya presiden ya, jadi Presiden Republik Indonesia, kemudian jajaran pembantu-pembantu presiden yaitu menteri, kemudian ada undangan-undangan dari kedutaan-kedutaan ya, kemudian yang melaksanakan upacaranya atau yang menjadi pelaksana upacaranya yaitu dari militer ya, biasanya ada angkatan-angkatan ya, angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut, kepolisian ya. Nah, itu ada di tata upacara kenegaraan tersebut. Dan pakaian pun yang digunakannya juga itu harus pakaian formal. Nah, tata upacara kenegaraan ini sama biasanya di seluruh negara di dunia ini mempunyai mempunyai perayaan atau peringatan terhadap kemerdekaannya. Nah, ini biasanya harus menggunakan pakaian yang formal. Jadi kalau presiden itu menggunakan pakaian standar ya, standar internasional, dan menggunakan tanda kehormatan ya. Nah, kemudian untuk pelaksananya itu dari angkatan-angkatan itu menggunakan pakaian seragam dinas lapangan ya. Nah, itu. Nah, kemudian di sini ada juga penaikan bendera, penaikan bendera merah putih. Nah, ini biasanya bendera merah putihnya ini dibawa oleh barisan yang membentuk formasi 1745. Nah, ya. Nah, dan waktunya pun juga itu kita sesuaikan dengan pada saat dulu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi di dalam upacara kenegaraan di sini baik tata busana itu pun sudah diatur, kemudian tata upacaranya sendiri ya, bagaimana pemimpin upacara memimpin pasukannya, kemudian bagaimana menyiapkan pasukannya, memberikan penghormatan, sebelum dimulai ada laporan dulu ya, kemudian baru ada penaikan bendera, kemudian di situ ada sambutan dari kepala negara, kemudian ada menyanyikan lagu kebangsaan ya. Nah, itu semua ada urutan-urutan dari acaranya ya. Nah, itu adalah tata upacara kenegaraan. Nah, sekarang kita beralih kepada tata upacara militer. Kalau militer itu sama diatur juga di dalam undang-undang, dan sama di sini pun juga tata busananya sudah ditentukan ya, pakaian dinasnya, kemudian juga aturannya sama seperti tadi, biasanya di lapangan ya, biasanya di lapangan dengan pasukannya sudah disiapkan, ada satu pemimpin upacara, ada pembina upacara ya, dan biasa ada lagu kebangsaan. Nah, itu tadi adalah tata upacara militer ya, militer dan kenegaraan.
sekarang bagaimana dengan tata upacara keagamaan? Nah, kalau tata upacara keagamaan ini mengikuti daripada agama apa ya. Jadi tata upacara keagamaan ini mengikuti agamanya, misalnya agama Islam, agama Kristen, atau agama Buddha, agama Hindu. Di sini juga ada aturannya tersendiri ya. Misalnya agama Islam. Nah, di sini ada misalnya hitanan ya. Nah, itu ada tata upacara hitanan, terus tata upacara pernikahan ya. Jadi kalau pernikahan itu kan ada ijab kabul dulu, setelah ijab kabul kemudian baru sungkeman, setelah sungkeman baru duduk di pelaminan, setelah itu barulah ada petuah atau wejangan dari sesepuh. Itu upacara keagamaan ya. Nah, jadi di sini kental sekali dengan agama yang bersangkutan ya. Nah, tetapi di sini di masyarakat kita acara tata upacara keagamaan dan adat ini biasanya sudah dicampur ya, sudah blend ya. Nah, jadi di sini mengikuti juga sama agamanya agama apa ya. Nah, tapi di sini apakah ada satu undang-undang yang tertulis? Tidak. Kalau di dalam upacara keagamaan itu tidak, tetapi lebih kepada bagaimana aturan-aturan agamanya mengatur ya. Misalnya pada saat menikah itu mempelainya baik laki-laki ataupun wanita harus ada ya. Tapi itu pun juga ada lagi ya, ada yang wanitanya mengikuti, ada yang wanitanya tunggu dulu di ruangan yang lain, itu juga ada. Nah, itu tergantung sekali kepada adat mana yang akan dipakai atau tata upacara keagamaan mana yang akan dipakai. Tata perlengkapannya apa saja? Ya, biasanya harus ada penghulu. Kalau untuk keagamaan ya, di dalam pernikahan harus ada penghulu, harus ada mas kawin, harus ada saksi, harus ada mejanya ya. Kemudian juga harus ada pelaminannya. Nah, biasanya di dalam keagamaan diaturnya seperti itu. Tapi ini sangat kondisional ya, tergantung daripada orang yang menggunakannya. Nah, boleh nggak kalau misalnya pada satu acara itu salah satu tidak ada? Boleh ya, tetapi tidak menjadi melanggar undang-undang karena ini sifatnya adalah non formal ya. Dalam upacara adat aturannya lebih simpel ya, tapi sebaiknya kita sebagai orang yang memahami, yang mengerti, sebaiknya mengikuti tata aturan adat setempat ya. Contohnya misalnya di daerah tertentu ya di Indonesia, ambillah Jogja, ada beberapa bagian ya tempat yang memang mengharuskan kita menggunakan pakaian yang sama ya, yang harus dipakai di sana, menggunakan kemben misalnya. Kalau memang kita bisa mengikuti, ikutilah ya, tandanya kita menghargai budaya setempat. Tapi kalau memang kita tidak bisa mengikuti, lebih baik ya tidak usah masuk lah gitu ya. Jadi penting sekali buat kita untuk mengikuti adat setempat dengan aturan-aturan yang ada. Nah, perlengkapannya apa saja? Nah, kalau untuk adat ini sangat sangat banyak ya perlengkapannya ya, mulai dari yang kecil-kecil ya, seperti misalnya kitanan lah ya. Kitanan itu ada makanan-makanan kecil, kemudian pengantin sunatnya juga menggunakan sarung ya, menggunakan kopea, baju takwa. Kemudian di situ makanannya juga tertentu, ada ya seperti roti buaya gitu ya, seperti ada bubur-bubur, berbagai jenis bubur, kemudian ada hadiah-hadiah ya. Nah, apakah ini berlaku sama di setiap daerah? Tentunya tidak ya, tergantung daripada adat masing-masing. Apakah kita melanggar kalau kita tidak mengikuti itu? Tidak, ini hanya adat setempat. Alangkah lebih baik kalau kita mengikuti, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, karena pada tata upacara adat tidak ada diatur di dalam suatu undang-undang begitu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.